warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Najla di video yang part ke-10, yaitu di sini aku akan coba membuat CRUD atau CRUD sederhana dimulai dengan input data menggunakan modal bootstrap. Nah, di video sebelumnya juga ada beberapa kendala ya teman-teman. Jadi sekarang aku akan coba ya, karena belajar itu tidak akan menimbulkan hasil yang sia-sia, itu pasti akan menimbulkan hasil yang nih. Sini juga aku belajar dan teman-teman juga sambil belajar ya. Sekarang teman-teman lanjut membuka di directory file teman-teman, itu data mahasiswa. Di sini aku tinggal buka di Visual Studio Code aku. Nah, di data mahasiswa. Terus pada data mahasiswa ini, di sini kita akan membuat tombol yang berada di tepat pada data tabel data. Nah, kita lihat dulu untuk tabel data mahasiswanya ya teman-teman. Tadi kan kita belum login ya. Kita login dulu untuk tabel data mahasiswanya. OP1 ya. Soalnya dia masuk operator ya. Terus login. Terus kita lihat data mahasiswanya. Wow, data mahasiswanya kok begini. Bentar teman-teman, aku perbaiki dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah bisa ya tampilannya nih. Nah, ini sudah bisa tampilannya. Terus di sini kita akan membuat satu tombol pada data tabel atau berada di atas ini, tabel export ya. Nah, untuk pembuatan tabel dengan menggunakan modal bootstrap, kita dapat langsung masuk ke dokumentasi dari admin LTE dari teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka lihat di websitenya admin LTE ya teman-teman, di bagian UI elemen ya teman-teman, UI elemen. Di bagian UI elemen ada modal dan alerts ya. Terus di sini teman-teman bisa pilih salah satunya. Misalkan kita mau pilih yang launch large modalnya ya teman-teman. Nah, terlihat di sini dia berada di file admin LTE times v3 pages UI modals.html. Nah, teman-teman kita buka filenya di directory kita. Pada admin LTE berada di si kampus nih, terus di pages, di app, terus pages, terus di UI. Nah, kita lihat modals.html, kita buka lihat di VS Code-nya ya teman-teman. Nah, bentar, kita mau buka di Visual Studio Code, mana buka sini sih? Ini aku mau buka Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, di sini modal.html, kita lihat di sini ada large. Kita cari namanya large ya. Nah, di sini large modal. Di sini ada tombol button ya teman-teman. Nah, dari sini sampai sini kita copy ya. Terus kemudian kita ke file data mahasiswa ya, data mahasiswa kita taruh di file tabel yang di ini di bawah card body ya, ini card, ini dat, makanya di sini nih.
Nah, di sini di bawah sini kita taruh ya si take button ini di sini. Nah, Ctrl S jangan lupa ya teman-teman. Terus kita save, kita lihat dulu hasilnya di browsernya. Nah, di sini mau aku refresh ya. Bismillah. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Kemudian kita kembali ke data mahasiswa.php. Terus untuk kelasnya kita ganti buttonnya itu adalah button info. Ini untuk teksnya kita ganti jadi tambah data ya. Kita save. Nah, di sini udah. Terus kita lihat lagi untuk hasilnya. Nah, di sini sudah muncul. Oke. Kemudian kita mau sini lagi. Nah, di sini kita akan mau kasih jarak antar tombol dan panel ekspornya. Sini kita tambahkan tag BR. Nah, di sini karena ini agak rada-rada ya si ininya kayak. Nah, ini taruh. Nah, Ctrl S. Terus kita mau refresh dulu. Dia nggak berubah berarti teman-teman. Bentar. Tag BR-nya. Nah, dia harus ada penutup tag BR-nya juga. Bukan tag div. Tag BR-nya. Ya, apa sih? BR. Nah, Ctrl S, terus kita balik lagi, kita refresh. Jadi tambah besar kan dia. Bawahin resolusinya. Tetap aja ya, berarti dia div class bodinya dia kehapus. Nih, terusnya dia div. Nah, oke, kita Ctrl S, terus kita balik lagi. Nah, dia sudah ada jarak ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita akan mau copy di bagian modal untuk form input modalnya. Kita untuk data targetnya. Nah, di sini di bagian ininya modalnya. Di sini kita copy. Ya, kita akan copy. Terus kita taruh di sini. Kita lihat di sini. Oh, ini karena ada ininya ya. Nah, di sini kita lihat di sini untuk modal strips LG kita bisa copy dari div kelas modal ini. Terdapat ada garis vertikal ke bawah sampai sini. Nah, di sini ada garis ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa copy ya dari sini berarti ya sampai ini teman-teman. Nah, kita copy, kemudian kita kembali ke data mahasiswa.php. Kita scroll ke bawah, kita
kita simpan di paling bawah, di bawah section. Nih, di bawah section. Kemudian kita paste. Terus kita simpan ya teman-teman. Nah, terus kita refresh. Karena suka dia tuh emang karena suka gitu teman-teman, dia tuh nggak masuk. Jadi aku mau langsung di sini aja lah. Nah, di sini di bagian data MK atau mahasiswa ya. Ini ada data mahasiswa juga ya. Data MK sama data mahasiswa sama aja, beda sih sebenarnya. Di data mahasiswa ya. Oh iya, data mahasiswa. Untuk tampilan si large modelnya dia belum masuk. Nggak kelihatan dia belum masuk atau enggaknya ya teman-teman. Terus aja bisa muncul ya. Coba kalau misalkan aku belum mempastekan si ininya dulu. Dia taruhnya di bawah section kan, benar? Nah, kita refresh di sini. Nah, tadi itu kan penyimpanannya di bawah section. Pastekan, kita Ctrl S, terus kita refresh, CTRL SR. Terus dia ada muncul tampilan bacaan large-nya gitu teman-teman. Bentar ya. Oh enggak teman-teman, coba kita klik ininya. Nah, untuk model large ininya sudah tampil lah teman-teman. Ternyata dia itu bukan otomatis untuk yang dipencet gitu. Dia otomatis tadi itu dipencet dulu terlebih dahulu yang ditambah datanya ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk penginputan from inputnya teman-teman bisa lihat di admin LTE. Teman-teman bisa lihat di forms. Nah, di sini kita lihat di general elements. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya. Di sini mau tampilannya apa ya teman-teman? Atau mungkin teman-teman mau yang advance juga bisa. Atau bisa langsung masuk ke dalam web bootstrap-nya. Di sini ketikkan from bootstrap nih. Nah, klik atas, teman-teman bisa lihat di sini tuh untuk pilihannya, form inputnya. Misalkan kita pilih untuk yang form yang sederhana di bagian from row ya teman-teman. From row di sini ada, jadi tak ada dah. Itu kakaknya ada di bagian atas kayaknya ya teman-teman. Pas ini from controls, ada lagi sizing. Nah, di sini dia sampai nyari ke bawah dulu ya. Sampai from row ya. Ketemu. Ini grid, nah ini row. Di sini kita akan pilih untuk yang first name dan last name. Ini yang untuk from yang sederhana. Nah, di sini kita copy dengan 2 input doang, kita copy. Kemudian kita kembali ke data mahasiswa.php. Kita di sini tempatkan di antara div ini dengan kelas model body. Ini model body di sini berarti teman-teman ya. Nah, ini terus di sini aku mau paste, kita blok dulu. Nah,
Oke, Ctrl S. Ini kita udah save. Kita lihat dulu hasilnya teman-teman. Di sini kita refresh di ini kita refresh. Nah, oke. Kita lihat. Nah, sudah tampil. Misalkan kita mau sesuaikan dengan kolomnya itu ada nama, NIM, dan semester. Ya. Terus ada nama, NIM, dan semester ya teman-teman. Nah, itu ada 3 itu ya. Seperti tampil ini. Sini kita close. Kemudian kita ditaruh di bagian, kita lihat di model ininya, LG-nya, model HTML, maksudnya di bagian model LG-nya. Terus kita mau tambahkan kolom semesternya itu di div class. Ini kan ada first name ya. Ini di bagian first name di model body. Ini model fade. Kita teman-teman ya. Bentar ya, aku lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi tadi di sini ya. Ternyata kita nyari tadi di modal, ternyata nyarinya di data mahasiswa. Terus di bagian sini kita copy ya teman-teman. Kita copy untuk yang semesternya. Terus taruh di sini. Kita untuk yang buat semesternya ya. Nah, kita first name, last name. Sini kita ganti jadi nama, ini untuk nama A-nya ini sesuai sama yang di database ya, supaya dia tuh nggak kenapa-napa ya teman-teman. Nama, ini coloning itu dia gede ya. Atau bisa kita lihat dulu database di sini. Terus di DB kampus ini lihat ITB mahasiswanya. Kita lihat di struktura dulu. Nama, NIM, sama semester. Takutnya dia ngaruh sama yang lain dalam database kita. Kita save. Kita kembali ke browser. Nah, terus kita refresh ke sini. Kita refresh. Nah, kita coba. Nah, dia sudah masuk nama, NIM, dan semester. Nah, dia muncul dengan 3 kolom. Kalau misalnya teman-teman mau menyamakan ya, itu juga bisa ya. Terus kalau misalnya teman-teman maunya pakai yang N gede, itu juga takutnya ngaruh ke yang ada di dalam database itu. Kalau teman-teman bisa emang huruf N yang gede, terus ininya gede juga, atau ininya bisa gede juga. Coba ya teman-teman ya. Ctrl S, kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Kita lihat di sini. Oh, nggak ngaruh berarti teman-teman. Nah, selanjutnya kita balik lagi di Visual Studio Code. Kita di sini mau tambahkan di formnya itu adalah menggunakan from method ya. Nah, di sini from method ya.
method, terus method itu method get, kemudian bentuk actionnya itu mengirim datanya itu dalam bentuk tambah data. Kita mau buat satu folder, kita mau add, kita bikin folder add to slash, kemudian tambah dot tambah underscore data dot php dulu. Kita save. Kemudian berikutnya udah teman-teman. Kemudian kita ke directory app. Ini kita ke directory app ya teman-teman. Ke sini, terus ke sini, terus ke XMPP, terus ke htdocs, terus di kampus kan teman-teman, ke app, terus pada directory ini kita mau buat satu folder, kita nambah add ya, add, kita enter, kita buat satu file ini di sini dengan nama tambah underscore data. Kita buka filenya dengan VS Code ya teman-teman. Nah, di sini aku mau ganti dulu namanya karena dia tuh kalau misalnya itu nggak kerubah ya teman-teman. Kita ganti namanya dulu. Tambah underscore data dot php. Nah, di sini kita masukkan kode PHP-nya. Ya. Sorry salah. Kita pakai di sini soalnya si PHP-nya dulu. Terus kita echo untuk variabel get, nama, oke. Terus kita tutup dulu, kemudian ke data mahasiswa kita lihat lagi untuk input namanya. Kita belum tambahkan di sininya atribut nama. Nah, di sini kita tambahkan dulu name sama dengan nama gitu. Terus name sama dengan name ya. Di sini name-nya nih. Name dan name sama dengan di sini semester. Kita save. Kita kembali ke browser. Nah, kita refresh dulu. Nah, kita klik, kita save. Tombolnya belum berfungsi untuk melakukan method get-nya. Untuk itu kita kembali ke data mahasiswa.php-nya. Kenapa belum berfungsi? Karena tombol untuk save datanya itu di sini yang pertama belum ada pada from method get-nya ya. Jadi kita harus masukkan si tombolnya itu baru di dalam get methodnya ini. Caranya get methodnya ini caranya itu get method kita keluarkan dulu. Nah, di sini kita cut dulu. Nah, ditaruh di luar div class pada bodinya di sini.
Nah, kemudian untuk di penutup formnya itu pun kita keluarkan, kita cut ya teman-teman. Nah, kita taruh di bagian di penutupnya yang ditaruh di sini teman-teman. Ini divnya itu agak banyak teman-teman. Di atas modal konten di sini ya, taruh di sini. Si formnya ini, nah di sini kita hapus formnya. Tapi di sini tambahkan sini tadi form ya. Nah ini, oke, udah ya teman-teman. Nah dia tuh div, dan ini divnya di bawah button, ada div lagi, ada di bawah ini from. Nah ini kemajuan. Nah di sini dia tuh nggak mau jauh-jauh kayaknya. Terus di sini nah apa teman-teman, di sini denarnya kita Ctrl S, dan kita save. Kemudian satu lagi untuk plus buttonnya kita ganti tabnya, ini kita ganti dengan submit. Nah di sini satu aja ya, kita ganti jadi submit. Nah kita save. Nah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh dulu. Nah kita coba klik tambah datanya, kita mau isi dengan nama coba, kita save. Nah ini sudah tampil untuk nama coba. Kita kembali dulu. Selanjutnya kita mau tambahkan get name dan get semesternya. Apakah dia sudah bisa di tambah data ini menginputkan nilai untuk name dan semester ya. Ini teman-teman bisa copy aja atau bisa alt shift bawah ya. Tiga di sini kita ganti dengan name dan semester ya teman-teman. Semester. Kita Ctrl X, jangan lupa. Terus kita ke browser lagi ya. Terus kita refresh, jangan lupa. Kita ke tambah data. Sini kita mau coba misalkan namanya itu adalah Harry ya. Harry. Name-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada semesternya. Semester 5. Nah, kita save. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman. Harry 1, 2, 3, 4, 5 dan semesternya itu adalah 5. Oke, untuk from input nama, name dan semester dia sudah bisa dikirim nilainya ke nilai, kirim file nilai ke tambah data .php. Selanjutnya kita ke file tambah datanya, kita includekan koneksi di sini. Include ya. Kita mau lihat dulu file koneksinya itu berada pada di sini directory si kampus app add. Tambah datanya, kita akan menunjukkan file koneksi, kita keluarkan satu folder, terus satu folder lagi, kita ke conf ya. Nah kita config, masuk ke config. Nah berarti kita tambahkan di sini
Nah, di sini dimasukin, kita keluar, terus kita masuk lagi, masuk ke folder config, kemudian config.php. Terus jangan lupa ini tambah sini, terus kita save. Nah, kita slash dulu untuk ininya, tambahkan komentar ya. Nah, kita Ctrl S untuk get nama, NIM, dan semester. Terus kita refresh di sini. Nah, di sini kita refresh. Di sini kita pastikan. Nah, ini tambahkan data. Nah, kita coba di sini, misalkan kita mau Harry ya. Terus NIM-nya 1345, terus semesternya 5. Nah, kita pastikan dulu untuk nilai ini tidak masalah. Nah, koneksi berhasil. Dia sudah koneksi ya teman-teman, bacaannya sudah koneksi berhasil. Bentar lagi ya teman-teman, bentar, oke. Nah, selanjutnya di bagian sini kita mau menambahkan query-nya. Query di sini. Terus query, terus kita pasangkan untuk koneksinya, koneksi sesuai dengan nama variabel yang terdapat pada file config.php. Jadi kita kasih koma, ketikkan insert, bentar ya teman-teman, insert into ya, aduh banyak amat ini jaraknya, insert into bintang, langsung TB mahasiswa ya teman-teman, atau enggak berarti dia langsung terus saja TB mahasiswa. Ini sesuai tabel yang akan kita mau inputkan datanya teman-teman ya. Kemudian kita menunjukkan ke localhost PHP metadmin teman-teman di sini. Nah, di TB mahasiswa. Nah, ini ada ininya, terus ada strukturnya ya teman-teman. Tuh. Terus ada teman-teman bisa nyamakan untuk TB mahasiswa untuk tabelnya supaya dia tidak salah ya teman-teman. Terus bentar. Ini aku mau menambahkan satu data gitu ya teman-teman, dari si tabel mahasiswa ini nih. Di sini satu data ya, di bagian jelajah ini ya, atau browser. Di sini ada ID, nama, NIM, dan semester. Nah, termasuk ke Visual Studio Code. Di sini tulis ID, nama, NIM, dan bentar, ini kebalik tulisannya, NIM dan semester. Kemudian nilainya di sini values terus kita coba dulu untuk ID-nya itu kita kosongkan ya teman-teman. Terus untuk namanya sini kita kasih koma. Untuk
namanya kita coba Harry misalkan ya teman-teman. Harry, namanya jangan gede-gede ya teman-teman. Harry, terus nimnya itu adalah 1, 2, 3. Dan semesternya itu semester 5. Kita tambahkan sini 5 teman-teman. Terus oke, udah kita save dulu ya teman-teman. Terus kita kembali ke browser. Terus kita kembali ke browser, terus kita refresh. Atau memastikan lagi, kita refresh lagi. Nah, kita coba tambah data ya teman-teman. Terus namanya asal aja dulu ya teman-teman. Aku mau namanya bukan coba, aku mau namanya ganti jadi Harry. Terus kemudian kita save. Ya nggak ada bacaan error ya teman-teman. Coba kita ulang lagi dari sini aja ya. Data mahasiswa, terus tambah data sama si Harry ini, kita save change. Tetap aja dia, tapi kalau misalnya kenyataan itu dia ada tampilan errornya gitu, pesan error. Kita kembali ke VS Code di sini. Untuk line 1 di sini kita ini tutup. Nah, berarti ini aku udah benar guys tampilannya. Nah, dia itu udah nggak ada error. Nah, kita lihat sepertinya datanya sudah masuk teman-teman tuh. Lihat. Selanjutnya kita mau buat variabel nama, kita kembali ke sini dulu ya teman-teman. Nah, ini buat variabel nama di bawah sini. Nama. Nah, di sini buat variabel namanya pakai get underscore get ya teman-teman. Terus ininya nama ya, nama. Coba ininya kita save biar nggak lupa. Kita bikin juga sama ininya adalah name gitu ya. Kita bikin sini namanya adalah name. Sebentar, di bawah ya. Name juga, terus ini kita ganti jadi name. Terus dan variabel semesternya ya teman-teman. Variabel semester. Nah, ini kita hapus. Kita ganti ini jadi semester ya. Semester, terus ini semester juga. Getnya jadi semester. Nah, oke. Kita save dulu. Nah, oke, kita pindahkan masing-masing si variabelnya ini nih. Ada ini. Untuk name kita pindahkan name-nya. Nah, ini nama, ini di sini mana sih? Values-nya.
kita pindahin dulu si nama ini. Ya teman-teman, nama ya aku pindahin dulu. Di sini value ini, terus sorry kalau ID kita mau kosongkan, dan kita ganti namanya di sini. Kita paste. Nah di sini terus passwordnya untuk name juga kita ganti, kita copy dulu. Ctrl C ya. Terus kita ke name. Terus kita ke SMT. Ini berarti dia disingkat jadi SMT ya teman-teman. Nah di sini kita copy juga untuk SMT-nya, pindahkan di sini value-nya. Nah di sini mau tambahkan ini. Nah kita Ctrl S, kita kembali ke browser. Di sini kita mau tambah satu data ya teman-teman. Nah kita coba di sini tambah satu data ya. Tambah satu data. Kita akan coba. NIM-nya itu adalah 321 dan semesternya ini semester 3. Kita coba save. Kita kembali. Nah coba di sini kita refresh ya. Nah dia sudah masuk ya untuk datanya. Terus untuk nilainya dan nilai datanya juga sudah terinput. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Sini kita tambahkan header location di bawah sini teman-teman. Kita tuliskan header location. Ini lanjut index.php, terus page-nya sama dengan data mahasiswa. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Nah scriptnya terus kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh dulu. Nah di sini kita mau tambah data dulu. Kita namain Putra. NIM-nya itu adalah 111, semesternya semester 2. Kita save change. Dia not found. Sepertinya lokasinya itu belum tepat. Jadi bentar ya teman-teman. Kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita mau tambahkan titik. Nah, sorry. Nah, ini kita buat satu folder. Kita sini, terus kita balik lagi ke sini. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita coba tambah data. Masukkan Putri di sini. NIM-nya ini adalah 222. Semester 1. Kita save. Nah, dia sudah
masuk dan datanya pun dia sudah kembali ke data mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita akan merapikan untuk from inputnya ya. Untuk from inputnya di data mahasiswa ya. Di sini di input type-nya nih. Yang digunakan dengan from input itu menggunakan option ini. Kita bisa mencarinya di teman-teman. Jadi habis teman-teman buka file Bootstrap, terus habis di copy di section ini, di select ini, teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya, terus pastenya di sini ya. Tadi kan ini ada input type text name. Nah, ini yang semester ini diganti taruh di sini ya. Untuk select tadi yang udah kita copy, terus di sini teman-teman bisa rubah sih ininya 1 2 3 4. Kita bikin 4 sini, jangan lupa tambahkan name-nya semester. Terus ini kita save. Terus kita kembali ke browsernya ya. Terus kita mau di sini kita mau refresh dulu. Bismillah. Nah, di sini kita refresh. Kita lihat tambah datanya untuk ke sini. Nah, ini sudah ini. Oke. Kemudian untuk close-nya kita ganti di sini namanya kita ganti jadi tutup ya. Tutup. Terus untuk kelasnya ini dia pakai kelas BTN Danger ya. Kita save, jangan lupa save-nya kita ganti jadi simpan. Terus kita Ctrl S. Terus kita di sini kita refresh. Nah, ini udah kita refresh. Kita lihat untuk tampilannya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ini aku mau tambahkan atribut equaled di sini. Required. Nah, tag name. Nah, tambahkan lagi di sini. Nah, sudah salah. Nah, tujuannya itu adalah ditambahkan tombol simpan, maka from-nya tidak akan ketika kita melakukan tombol simpan, maka from-nya tidak akan proses terlebih dahulu sebelum from-nya terisi. Kita refresh dulu, balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, sini kita tambah data, kita klik tombol simpan. Oh, dia masih tetap kayak gini ya. Coba bentar teman-teman, aku lihat codingannya lagi. Bentar. Jadi ini dulu aku refresh, kita kalau klik tombol simpan, dia pasti ada please write out this file ya. Dia akan menampilkan berupa alat itu. Kalau misalkan kita berupa alert seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau tuliskan di sini itu adalah Ahmad. Kemudian name-nya itu kita kosongkan, terus kita klik simpan. Nah, dia akan muncul lagi berupa alert. Nah,
Di sini kita isi 1, 2, 3, 5, terus klik simpan. Nah, maka formnya dapat diproses. Nah, di sini teman-teman bisa, kalau misalnya datanya nggak masuk, bisa di-refresh dulu. Bentar ya. Biasanya nih kadang-kadang suka nggak masuk, teman-teman. Jadi aku namain Ahmad ya. Coba kita keluar lagi dulu. Masuk ke data mahasiswanya. Coba bentar. Tapi tadi dia sudah bisa masuk ya. Kita mau masuk dari awal aja ya, teman-teman. Dicoba dari si kampus ya. Dari sini terus sini. Adminnya sebagai OP ya, OP1. Terus passwordnya login ke data mahasiswanya. Dia tetap bisa masuk ya, teman-teman. Bentar coba, teman-teman. Ya tuh sudah muncul, teman-teman, cuman karena ininya penuh ya, si tampilan ini penuh, jadi dia nggak muncul di sini. Jadi dia munculnya di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini demikian untuk proses pembuatan input formnya menggunakan modal Bootstrap. Untuk video berikutnya, ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.